Selamat siang, kita bertemu kembali dalam fokus grup discussion harian Jogja bersama Satgas COVID-19 Pusat. Saya Maya Herawati yang akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Ada bersama kita Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Berti Murtinuse. Selamat siang Bu Berti. Selamat siang, Mbak Maya. Baik, nanti akan menyusul bergabung bersama kita Ketua Satgas COVID-19 UGM Dr. Rustamaji atau Dr. Aji ya Bu, sambil kita tunggu. Siang ini Ya, temanya baik. adalah bersama tangkal gelombang 3 COVID-19. Jadi belakangan ini kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta sudah melandai ya Bu ya. Tapi ancaman gelombang ketiga bukan berarti tidak ada. Karena beberapa waktu belakangan klaster COVID-19 bermunculan di beberapa daerah. Di Bantul misalnya ada 2 klaster COVID-19 yang muncul, yaitu klaster Tili dan klaster Senam. Sedangkan di Gunung Kidul ada klaster Pondok Pesantren. Baik Bu, bagaimana tanggapannya Bu Berti terkait dengan ini kasus melandai tapi ternyata ada 3 klaster yang muncul Bu? Monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Boleh saya share Baik, silakan Bu. slide ya, biar kita tahu situasinya Baik. di DIY seperti apa. Ya, baik. Ya, sudah nampak ya, Mbak Maya? Baik. Ya, baik, Mbak Maya dan para apa ya, Mbak Maya? Para peserta FGD. Para peserta ya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan mengenai situasi penanggulangan COVID di DIY ya. Baik. Sebelum nanti kita bicara mengenai bagaimana sih supaya gelombang 3 tidak terjadi gitu ya, atau gelombang atau kenaikan kasus yang signifikan tidak terjadi di DIY. Nah, tentunya kita harus ingat bahwa strategi penanggulangan kita ini ada 3 pilar. 3 pilar ini harus dilakukan saling bersinergi, ya. Dari sisi pemerintah tentunya bagaimana melaksanakan 3T, mulai testing, treatment, dan kemudian tracing-nya. Lalu kemudian vaksinasinya. Nah, kemudian masyarakat bagaimana bisa disiplin untuk protokol kesehatan. Tentunya 3 ini harus saling bersinergi. Dan 3 inilah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kalau melihat situasi saat ini, kita lihat per kemarin itu data kita ini menunjukkan total kasus kita sudah 155.000. Alhamdulillah kalau tanggal 17 kemarin kasus kita penambahannya 15 dan ini yang meninggal 0. Nah, ini mudah-mudahan bisa bertahan dan seperti ini ya. Tapi tentunya tidak hanya dari satu sisi, yang tadi saya sampaikan 3 pilar ini harus berjalan saling bersinergi dan kita saling bersama-sama. Lalu kalau kita lihat situasi kita ya, pertanggal 17 Oktober, kita melihat bahwa ternyata case fatality rate kita, tingkat kematian kita ini cukup tinggi ya, 3,36%. Nah, sedangkan recovery rate kita sudah lumayan bagus, 96%. Ini 96% angka kesembuhan kita ini sudah menunjukkan hal yang baik. Lalu kemudian kita lihat kasus aktif kita seperti ini. Memang kemarin puncak kasus kita ada di bulan Juli Agustus ya. Ini persentase kasus aktif kita juga semakin menurun seiring dengan peningkatan
angka kesembuhan. Lalu kemudian, nah ini yang memprihatinkan di DIY ini sebetulnya dari sisi kasus yang meninggal. Kasus meninggal kita memang masih cukup tinggi ya, bahkan mendekati angka nasional. Lalu kemudian untuk ini kasus sembuh dan recovery rate, saya rasa tidak perlu saya sampaikan kalau kasus sembuh kita ini memang sudah lumayan tinggi. Nah ini distribusi per kabupaten kota. Memang kita lihat untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman ini memang kasusnya cukup lumayan tinggi ya. Ini hampir menyentuh 50, hampir menyentuh 50.000 ya, dan Bantul sudah lebih. Lalu kemudian kalau kita lihat juga dari kasus meninggal ini juga Sleman dan kota Yogyakarta juga termasuk case fatality rate-nya tinggi. Dan ternyata usia lanjut ini yang banyak meninggal ya dari COVID-19 yang kita tahu ini. Kenapa? Dan memang dari hasil laporan yang ada kita bisa melihat bahwa di samping usianya lanjut juga mempunyai komorbid dan belum tervaksinasi. Yang akhir-akhir ini harusnya sudah tervaksinasi tapi karena belum tersentuh oleh vaksinasi. Lalu juga kalau kita melihat dari T berikutnya tentang testing. Jadi sebetulnya kalau kapasitas testing kita sudah sangat mencukupi dan melebihi dari standar WHO yang ditetapkan. Kalau di DIY ini harusnya per minggu 3.800, ini kita sudah berkali-kali lipat ya dari yang kita periksa harian. Bahkan harian kita ini harusnya hanya 550, tapi kita sudah lebih dari 7.000. Nah, selama periode PPKM kita lihat ini adalah testing kita. Ya, rata-rata jumlah testing dan rata-rata jumlah yang positif pada saat periode PPKM. Jadi periode pertama, periode kedua, periode ketiga dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa testing kita ini sudah rata-rata 7 ribuan. Meskipun jumlah kasus positifnya turun, kita tidak menurunkan testing. Nah, ini yang harus kita lakukan memang seperti itu. Nah, sehingga rata-rata positif rate kita ini ada di sebelahnya, di grafik sebelahnya. Ini setiap periode PPKM juga sangat menurun, bahkan saat ini sudah di bawah 1. Lalu kemudian kapasitas tempat tidur. Ada tempat tidur kritikal dan tempat tidur non kritikal. Nah, saat ini per yang biru ini per kemarin ya, per tanggal 17 ini keterisiannya bornya ini untuk kritikal 14%, sedangkan untuk yang non kritikal hanya 9%. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa memang angka penggunaan tempat tidurnya sudah sangat kecil sekali. Meskipun ini sudah kita turunkan, jumlah ini sudah kita turunkan kemarin. Ini kritikalnya lebih dari 300, lalu kemudian non kritikalnya sekitar 2 ribuan. Kemudian untuk shelter, bahkan untuk shelter ini bornya ini sudah 0, ya. Kemudian sekarang kita lihat cakupan vaksinasi kita. Untuk tanggal 16 kemarin memang kita sudah hampir 90% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi memang perlu perhatian kalau kita lihat di sebarannya di masing-masing kabupaten kota, belum semuanya bisa mencapai 80%. Jadi ini tentunya menjadi bagaimana kita bisa meratakan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten-kabupaten yang memang perlu percepatan lebih ya.
Ini adalah laju vaksinasi kita di 30 hari terakhir. Ini menunjukkan angka sekitar 16.000 per hari, ya. Setiap hari 16 ribuan. Nah, memang untuk 7 hari terakhir kemarin ada sedikit penurunan karena memang ada waktu untuk teman-teman nakes ini beristirahat. Ya, jadi minggu kemarin memang kita lebih ke arah pemberian vaksinasi kedua untuk AstraZeneca yang memang rentangnya lebih lama ya. Nah ini tentunya juga menjadikan kita sebetulnya sudah cukup cepat dalam melaksanakan vaksinasi ini. Nah ini perbandingan wilayah di Indonesia ya. Di Indonesia kita sudah cukup lumayan, ini menempati urutan ketiga dari seluruh Indonesia untuk pemberian vaksinasi di DIY. Nah, selain itu, pilar ketiga adalah perubahan perilaku. Di Dinas Kesehatan ini selama pandemi ini sudah 6 kali melaksanakan telesurvei. Dan ini adalah hasilnya. Memang menunjukkan bahwa perilaku masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan ini sebetulnya sudah cukup bagus, ya dari sisi pemakaian masker, cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak. Tapi memang ini perlu juga masih terus harus diingatkan karena meskipun hasil surveinya tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, tapi nah ini ya, kita perlu tetap harus selalu mengingatkan, kemudian mengedukasi, mensosialisasi. Nah, telesurvei ke-6 kemarin kita juga memberikan mencari seperti apa sih keinginan masyarakat untuk minat terhadap vaksinasi. Nah, ini minat vaksinasi ini cukup tinggi. Memang event-event yang kita lakukan yang untuk vaksinasi massal ini memang selalu saja mendapat peserta yang banyak, artinya justru kita buka pendaftaran baru beberapa jam sudah terpenuhi kuota kita. Nah, ini secara detail bisa dilihat apa-apa variabel yang kita tanyakan di dalam telesurvei kita. Nah, telesurvei kita juga melihat perilaku dalam pelaksanaan tracing. Meskipun tracing yang melakukan kita atau teman-teman yang ada di puskesmas, tetapi bagaimana perilaku masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan tracing ini memang perlu kita tahu. Jadi seperti apa dan memang untuk kita lihat juga di treatmentnya, jadi di treatment termasuk bagaimana isolasi yang dipilih ini juga ternyata lebih banyak memilih isolasi mandiri di rumah. Nah ini tentu saja potensi untuk ketidakdisiplinan ini ada, dan ini ya juga sangat berpotensi untuk penularan juga bisa terjadi. Makanya memang ini perlu kita tingkatkan bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk mau melakukan isolasi secara terpusat gitu ya. Nah, lalu kemudian langkahnya apa sih untuk mengatasi lonjakan ini, karena kasus kita sudah melandai, tetapi ternyata tadi disampaikan Mbak Maya masih ada klaster-klaster yang kita temukan. Nah, saat ini terjadi pelonggaran aktivitas, ya, dengan melihat bahwa kasusnya sudah makin melandai,
aktivitas tadi tilik, kemudian aktivitas senam bersama ini menjadi lebih longgar. Nah, tentunya ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Nah, siapa yang mengawasi? Ya, yang mengawasi kita bersama dan juga para aparat tentunya. Nah, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya tidak kemudian kalau kita kesadarannya sudah ada, tentunya juga bagaimana kita bisa beraktivitas, tetapi protokol kesehatan harus tetap ditegakkan, harus tetap kita lakukan. Nah, itu. Nah, pengawasan yang misalnya ada yang memang harusnya dia isolasi, tadi saya sampaikan, isolasi di rumah itu yang paling disenengin gitu ya. Nah, diperbolehkan isolasi di rumah, tapi pengawasannya tidak bagus, sehingga dia masih bisa keluar ikut senam. Nah, Ya, belanja. ya ini ya kemudian ini kan kemudian terjadi penularan di situ. Pelonggaran aktivitas ini memang harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Kemudian tentunya untuk mengatasi adanya lonjakan kasus ini kita harus meningkatkan laju vaksinasi. Tadi sudah kami sampaikan vaksinasi kita cukup bagus. Tetapi ini masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena semua masyarakat harusnya, terutama untuk masyarakat rentan. Contohnya misalnya lansia. Angka kematian kita akan bisa menurun, akan bisa lebih baik. Nol ini bisa kita pertahankan kalau orang-orang rentan ini kita lindungi. Ya, lansia terutama. Nah, pada cakupan lansia kita belum bisa 100%. Masih ada lansia-lansia yang tidak datang ke vaksinasi karena mungkin aksesnya, kemudian mungkin takut, kemudian katanya si A, si B, si C, mungkin aku kan punya penyakit ini. Ini yang perlu bagaimana kita dalam peningkatan laju vaksinasi untuk kelompok rentan ini bisa kita optimalkan. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah dengan jemput bola. Ya, kita datangi, kemudian tentunya kita berikan sosialisasi bahwa kalau memang punya penyakit kronis yang dirasa menakutkan, ya mari kita periksa dulu ke dokter. Ya, kalau terkontrol tidak masalah, kan gitu ya. Ini peningkatan laju vaksinasi. Lalu berikutnya tentang optimalisasi 3T. 3T ini salah satu pilar yang sangat penting. Dan tentunya ini yang pertama adalah bagaimana kita melakukan testing. Jadi tadi dilihat di grafik kita, meskipun kasusnya melandai, testingnya nggak boleh berkurang. Turun, iya. Nah, nggak boleh turun. Caranya bagaimana? Kita lakukan surveillance aktif. Nah, kalau di tracingnya cuma dapat sedikit, nah surveillance aktif inilah yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempunyai gejala-gejala mirip mirip COVID, misalnya panas, kemudian batuk, kemudian nah ini di Pasienkes, di puskesmas maupun rumah sakit akan kita swab supaya akan kita tes supaya kita tahu benar-benar jangan sampai kita kecolongan. Jadi surveillance aktif ini kita lakukan. Jadi meskipun saat ini kita kasusnya melandai, testingnya kita juga tetap harus kita pertahankan. Lalu kemudian di treatment. Apa sih untuk mengatasi lonjakan kasus ini treatmentnya? Nah tentunya kita yang pertama sosialisasi tadi, supaya dari survei kita menunjukkan kalau nanti aku positif, aku nggak mau kok diisolasian gitu ya. Iya. Nah ini kan mesti harus kita edukasi, karena kalau tidak ya kecolongan seperti tadi, ya seperti klaster senam itu tadi. Nah kemudian kita juga siapkan, meskipun tadi bisa dilihat di ketersediaan tempat tidur. Meskipun saat ini kasusnya sangat sedikit, bornya, penggunaan tempat tidurnya hanya sekitar 9%, tapi kita tetap siapkan. Jadi kita siapkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi ini
segalanya sudah siap, mulai dari tempat tidurnya, mulai dari oksigennya kan gitu ya. Karena Baik. kita belajar dari lonjakan di bulan Juli Agustus kemarin. Lalu kemudian tentunya penertiban mobilitas dari pelaku perjalanan. Kalau secara internasional sekarang pemerintah sudah membuka beberapa bandara yang bisa dimasukin WNA maupun WNI yang akan datang ke Indonesia, dan tentunya ini harus ketat. Dan saat ini sudah ada aturan-aturannya seperti yang sudah dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan, ya. Kemudian tentunya kalau sampai di Indonesia harus melakukan karantina dan sebagainya. Ini harus ditertibkan, ya. Harus ditertibkan, mesti peraturannya sudah ada. Kemudian juga untuk pelaku perjalanan domestik, ya, karena memang mungkin sebentar lagi kan banyak pelaku perjalanan ini banyak mudik-mudik karena akhir tahun gitu ya. Nah ini juga harus kita tertibkan supaya tidak terjadi lonjakan kasus. Kemudian edukasi dan pengawasan prokes. Jadi pilar ketiga tadi adalah protokol kesehatan. Nah kita ini jangan lengah. Kasus-kasusnya sekarang sudah rendah, berarti saya tidak prokes, tidak seperti itu. Jangan dikira mungkin kita ini sekarang ini sudah bebas. Nah, ya, jadi mungkin ada yang sekarang sudah bebas nih, nggak usah pakai masker saja, nggak apa-apa. Kasusnya kan cuma 15 orang. Nah, seperti itu ya. Banyak yang meremehkan ya, Bu. Iya, banyak yang meremehkan. Nah, ini kita harus selalu ingatkan. Nah, ini yang kita lakukan, memang kita harus selalu ingatkan supaya peningkatan disiplin protokol kesehatan ini terus selalu dikawal. Kemudian penguatan terhadap Satgas di tingkat desa kelurahan. Sebetulnya banyak sekali tugas-tugas dari Satgas di tingkat desa atau kelurahan ini. Karena ini di sinilah ujung tombaknya. Seperti tadi pengawasan pada pelaku perjalanan. Ya, seperti dulu lagi ya, ada orang datang itu bagaimana. Nah, ini sudah ada aturan-aturannya. Lalu kemudian kalau ada yang positif bagaimana. Nah, siapa yang kemarin berinteraksi dengan yang positif tadi dan sebagainya. Nah, ini tentunya juga harus kita optimalkan. Nah, peningkatan peran serta masyarakat ini tentunya dengan edukasi-edukasi ini, lalu kemudian kita bangkitlah. Contohnya kalau kita melihat teman atau tetangga kita nggak pakai masker, diingatkanlah. Nah, tapi malah gelut ya nanti gitu ya. Iya. Ya Biasanya bagaimana begitu, Bu. caranya gitu ya. Bagaimana caranya. Karena kita perlu waspada ini. Jadi kita ini tidak kemudian sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ya, karena pengalaman di negara lain meskipun sudah terkendali bisa lagi melonjak. Nah, itu. Yang terakhir saya yakin bersama-sama kita bisa. Karena ini kita saling bergandeng tangan, tadi saling mengingatkan, saling menjaga, tentunya mengatasi lonjakan kasus berikutnya ini tentu kita bisa. Baik. Mungkin itu Mbak. Ya, baik, Bu. Yang Sudah bergabung bersama kita Ketua Satgas COVID-19 Universitas Gadjah Mada, Dr. Rustam Aji atau Dr. Aji. Selamat siang, Dr. Aji. Selamat siang, Mbak Maya. Bergabung kembali bersama Harian Jogja. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Bu Berti, ada 8 langkah untuk menangkal ancaman gelombang 3 atau lonjakan kasus di daerah istimewa Jakarta. Yang terakhir adalah bersama kita bisa. Mohon tanggapannya Dr. Aji, karena beberapa waktu terakhir meskipun kasus di DIY landai, tapi ada 3 klaster besar yang muncul di Bantul dan Gunung Kidul. Monggo, silakan. Terima kasih sekali Bu Maya. Tapi sebelumnya terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan Bu Berti. Kami sangat mengapresiasi yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan bersama jajarannya. Luar biasa kerja keras Bu Berti dalam mengawal terutama di saat-saat kritis kemarin
matur nuwun sangat usaha kerasnya sehingga membuahkan hasil, dan posisi saat ini kita dalam posisi yang relatif baik. Saya katakan relatif baik karena situasinya belum aman sepenuhnya. Tadi mungkin Bu Perti sampun menyampaikan kita tidak dalam posisi yang baik-baik saja karena kemungkinan penularan masih mungkin terjadi. Yang kedua, tadi slogan terakhir itu yang kami suka, yaitu bersama kita bisa. Artinya ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab dari akademisi, bukan tanggung jawab dari para tugas Satpol PP, tetapi adalah tanggung jawab bersama. Yang kita hindari adalah bagaimana kita mencegah diri kita atau orang lain terkena COVID ini. Tadi sudah disampaikan Bu Perti, saya kira bahwa vaksinasi untuk lansia dan penderita komorbid ini masih menjadi kendala meskipun secara umum sudah lebih dari 80%. Dan kita masih menunggu dari Kementerian Kesehatan maupun dari Badan POM approval untuk vaksinasi anak. Mengapa? Karena anak ini rentan sekali, dan kalau kita melihat bahwa situasinya adalah di mana anak-anak ini berisiko apabila terkena COVID di usia muda, tentu kemungkinan yang akan terjadi di masa pertumbuhan selanjutnya kita belum tahu. Artinya apa? Kita baru berpengalaman ini dalam waktu 2 tahun, tapi impact atau dampaknya sampai ke dewasa seperti apa masih kita pelajari. Dengan demikian kami berharap Kementerian Kesehatan atau Badan POM apabila data sudah ada mungkin bisa kita segerakan untuk dilakukan vaksinasi pada anak. Selain kita nanti akan ngejar yang lansia. Tetapi saya tahu Bu Perti, kesulitan Bu Perti dan kawan-kawan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi lansia adalah bagaimana mendekatkan akses layanan vaksin ini kepada beliau-beliau yang sepuh ini. Karena ada keterbatasan akses. Bayangkan kalau di Gunung Kidul atau di daerah-daerah yang berbukit-bukit untuk menuju ke tempat vaksinasi bukan hal yang mudah. Meskipun saya tahu Bu Perti sudah menyelenggarakan banyak hal untuk mendekatkan akses, ada vaksinasi di kampung, kemudian juga ada yang mobile, luar biasa, matur nuwun Bu Perti, ini luar biasa saya kira, dan perlu kita angkat jempol kepada Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana mendekatkan akses kepada lansia. Namun memang cakupannya masih belum. Kemudian yang lain adalah bersama kita bisa, artinya seluruh komponen ini mohon untuk bersama-sama kita melakukan tadi. Peran dari Dinas Kesehatan adalah melakukan tracing, testing, dan seterusnya, termasuk melakukan vaksinasi. Tetapi peran masyarakat dalam melakukan prokes ini sangat penting. Survei-survei dari Dinkes saya kira sudah disampaikan Bu Perti bahwa situasinya bagus sekali untuk Jogja, untuk orang Jogja. Namun seiring dengan nanti datangnya mahasiswa Bu Perti, karena mungkin situasi di daerah mahasiswa kami mungkin itu nyaman, mungkin di sana tidak terbiasa menggunakan masker dan lain-lain, mungkin akan terbawa ke sini. Mengapa? Karena situasinya di sana nyaman-nyaman saja. Saya melihat di beberapa kota di luar Jawa itu pelaksanaan ini masih relatif rendah karena memang case-nya kecil. Sehingga ketika datang ke sini tidak terbayang bahwa kita pernah mengalami masa yang luar biasa buruk. Nah ini tentu kami dari universitas akan mencoba untuk mensosialisasikan. Dan mohon izin Bu Perti, kami melaporkan kita hari ini memulai untuk kuliah luring. Kami batasi satu ruangan hanya 25%. Tadi kami melakukan peninjauan dan sebagian besar masih blended, artinya maksimal 25%, kemudian ditayangkan begitu. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Hal-hal yang terkait dengan misalnya tempat-tempat makan bersama ini yang masih menjadi PR kita. Maka saya juga menghimbau kepada para penyedia jasa makanan untuk marilah kita sama-sama mentaati apa yang dikomando oleh Bu Perti, yaitu bahwa kita boleh makan, tetapi dibatasi waktu, dibatasi jumlah. Nah ini artinya apa? Situasinya memang belum baik-baik saja. Tentu ini imbasnya adalah ke kami di universitas,
dan juga di wilayah sekitar kampus, yaitu tempat-tempat untuk makan, tempat-tempat untuk nongkrong yang biasanya menjadi tempat sosialisasi mahasiswa, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler harus kita siapkan betul ini. Kalau tidak saya kena marah Bu Berti ini. Karena apa? Karena itu yang berisiko. Jadi ada banyak hal Mbak, saya kira yang harus kita kerjakan. Semua komponen harus bersama-sama. Dan saya matur nuwun kepada kawan-kawan Harian Jogja yang mensosialisasikan ini secara terus-menerus, demikian juga dari media massa yang lain. Tanpa sosialisasi kita mungkin akan terlena. Matur nuwun, itu dari kami. Baik Pak Aji, terima kasih. Saya ada beberapa catatan dari Bu Berti tadi yang bisa dikaitkan dengan soal pelonggaran aktivitas dan menyambut datangnya mahasiswa yang kalau kata Pak Aji di sana nggak biasa pakai masker, di sini nanti harus pakai masker, masih agak susah. Ke Bu Berti dulu. Bu Berti tadi menyinggung soal pelonggaran aktivitas. Kalau menurut Bu Berti di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ini di 4 kabupaten dan 1 kota ini di wilayah-wilayah mana Bu kira-kira yang prokesnya masih rendah, pengendalian pengawasannya juga rendah, sehingga kalau sekarang faktanya muncul di Bantul dan Gunung Kidul, apakah 2 wilayah ini memang ketika pelonggaran aktivitas dilakukan, pengawasannya juga ikut kendor, Bu? Ya, baik Mbak Maya. Sebetulnya kita ini nggak bisa lepas ya kalau di DIY ini tidak bisa kita kemudian satu kabupaten dengan kabupaten lain ini sudah hampir tidak bisa kita bedakan. Artinya kebijakan di tingkat provinsi juga diikuti oleh kebijakan di masing-masing kabupaten kota. Apalagi kalau kita lihat secara epidemiologis. Ya, ini nggak bisa terpisah antara wilayah di DIY ini ya dalam satu wilayah secara epidemiologis ini dalam satu kesatuan wilayah. Nah, kalau memang tadi muncul klaster, muncul penularan di satu tempat di 2 wilayah itu, belum bisa juga menunjukkan bahwa pengawasan di wilayah itu rendah. Karena apa? Karena memang secara epidemiologis kita ini menyatu. Nah, penularannya juga tidak bisa stop ini yang di Bantul saja yang tertular, yang di Gunung Kidul tidak, ini tidak bisa. Nah, tentunya tadi saya sampaikan pengawasan ini tidak hanya dari sisi pihak Pol PP atau polisi atau Pamong Praja yang lain, tadi pengawasan terhadap diri kita sendiri dan lingkungan kita. Nah, ini jadi kalau tadi mungkin kita lihat ya ada misalnya tadi itu disampaikan ada klaster senam di Bantul. Ini juga tidak kemudian kita lihat oh berarti pengawasannya di Bantul jelek, bukan begitu. Nah, kemungkinan kan ini memang dia sudah positif, dia tahu kalau dia positif. Nah, dari hasil survei itu sudah menunjukkan 80 sekian persen nggak mau di shelter, dia maunya di rumah. Terus kemudian dia sudah merasa enak, aku nggak apa-apa kok gitu ya. Aku memang nggak bergejala kok. Siapa sih yang nyuruh aku harus di rumah? Aku pengen senam ketemu. Padahal ibu-ibu itu kalau senam nggak cuma senam saja. Senam selesai pulang tuh nggak gitu. Kalau senamnya mungkin sudah diatur jarak nih. Makan-makannya. Ya. Nah, ngobrolnya gitu sambil makan-makannya aku bawa ini loh ayo udah. Nah, seperti ini kan seperti yang kayak gini kan tentunya ini harus bersama kita bisa tadi ya, jadi mungkin penyelenggara senamnya juga harus mengingatkan, yuk kita senam saja, ya bubar yuk, nggak usah bergerombol di sini yuk, sekarang kita pulang yuk, misalnya begitu. Jadi menurut saya dari 5 kabupaten kota ini pengawasan kita sebetulnya juga sudah cukup baik ya, hanya memang karena kita lengah saja, maka dari itu waspada ini sangat penting. Gitu Mbak Maya. Berarti ini yang menjadi kendala utama kesadaran masyarakat ya Bu ya, kalau bisa ditarik garisnya. Ya.
Jadi memang kita memang itu tadi kita sudah diberi kelonggaran, kan? Terus kemudian jangan euforia, karena kita belum baik-baik saja, kan gitu ya, belum baik-baik saja, masih ada yang mengincar musuh kita ini. Jadi tentunya kita harus sadar dan kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun kita melakukan aktivitas. Itu Mbak Maya. Baik, menyambung ke soal pelonggaran aktivitas dan menyambut mahasiswa. Secara keseluruhan atau secara umum, apa pengawasan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nanti bersama kampus untuk mengawasi mahasiswa ini, terutama soal tingkat vaksinasi dan pelaksanaan prokesnya, Bu? Ya, mungkin Dr. Aji juga sudah melakukan hal ini. Jadi kita sebetulnya kan mempunyai juga yang sebelum ada COVID itu juga ada program kampus sehat, gitu ya Dr. Aji ya. Nah, program kampus sehat ini tentunya dengan adanya COVID ini akan menjadi lebih optimal. Di program kampus sehat itu sebetulnya kita kan melaksanakan bersama mahasiswa-mahasiswa ini melaksanakan kewajiban untuk dirinya sendiri, untuk hidup sehat dirinya sendiri, itu hidup sehat bersama lingkungannya. Nah ini kan tentunya hidup sehat saat ini ditambahin dengan protokol kesehatan, kan gitu ya. Nah ini program-program kita di kampus sehat ini kita optimalkan dan kita tambahi dengan edukasi mengenai protokol kesehatan. Baik, gitu Mbak Mai. Kita ke Dr. Aji. Dr. Aji, dari kampus, apa yang disiapkan kampus secara spesifik untuk menyambut kedatangan mahasiswa ini agar kesadaran mereka untuk melaksanakan protokol kesehatan baik di kampus maupun utamanya di luar kampus itu bisa maksimal sehingga tidak terjadi penularan COVID-19? Terima kasih Mbak Maya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Berti bahwa kita menerapkan yang tadi disampaikan kampus sehat. Dan khusus untuk kami beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai di awal dengan melaksanakan yang kita sebut sebagai menerapkan IBUSI ya. IBUSI itu semacam bagaimana kita bersama-sama dengan kampung-kampung sekitar UGM untuk bersama-sama mengelola mahasiswa yang tinggal di sana. Okay. Artinya apa? Di situ ada kegiatan yang sifatnya pertama mengecek bagaimana sih sebenarnya kondisi kos-kosan. Bagaimana bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan kualitas jajanan dan makanan. Kenapa demikian? Karena kami menemukan bahwa kesehatan ini dalam mencari kerja itu menjadi faktor pengali. Dan apabila kesehatannya buruk, pengalinya 0. Artinya apa? Sepinter-pinter mahasiswa kami IP-nya boleh 4, 3,8, tetapi apabila dia sakit, apalagi itu sakit sifatnya kronis yang tidak lama penyembuhan, itu dianggap gugur. Ini sudah disampaikan berkali-kali sejak Bapak Rektor Pratikno, yang sekarang Bapak Menseknek, menyampaikan bahwa pengalinya pasti 0, Mas Haji. Dengan demikian kami harus berusaha untuk melaksanakan ini. Nah, khusus untuk COVID, bersama-sama dengan HPU, Head Promoting University, kebetulan kita UGM ditunjuk oleh Kemkes untuk menjadi tempat training untuk menyiapkan kampus sehat ini dalam Head Promoting University, tentu karena Head Promoting lewat sifatnya adalah promosi kesehatan, untuk tadi mahasiswa bisa atau sivitas bergaya hidup mewah, maksud saya tidak bergaya hidup sehat gitu ya. Tetapi ada hal yang perlu kita tekankan di sini, yaitu ketika situasinya setelah COVID ini, maka gaya hidup ditambah dengan prokes. Nah, prokes ini tidak gampang. Karena apa? Sekali lagi, situasi di tempat kumpulnya anak muda, ini memang sifatnya anak muda kan kumpul ya, itu tidak merupakan tempat yang bisa dikendalikan dengan penuh. Dulu Pak Pratik menyampaikan begini, dengan berkurangnya induk semang di sekitar UGM,
karena masuknya pemodal untuk membuat kos. Iya. Tentu yang menjadi induk Semang adalah maksimal satpam. Dan tentu ruang-ruang publik yang lain akan kehilangan pengelolanya. Akibat dari kehilangan induk Semang dan pengelola ruang-ruang publik, maka tidak bisa kita menyerahkan sepenuhnya kepada perubahan ini, sehingga adik-adik akan bisa menerapkan sesuatu yang baik di bidang kesehatan. Kita memerlukan orang yang mau menegur, kita memerlukan orang yang mau mengarahkan, kita memerlukan orang yang tidak populer. Nah, siapa orang-orang tidak populer ini yang ada di kampung yang sekarang masih ada, tentu ini harus kita identifikasi bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa kita bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa melakukan ini dan melakukan kesepakatan bersama, maka ini tidak akan tercapai. Sebagus apapun kantin yang ada di kampus, apalagi kalau kami tidak hati-hati, karena kita pernah jadi klaster penularan hepatitis A ya Bu Berti tahun berapa itu, malu sekali kita karena kampus UGM ada dosen yang kena dan menjadi klaster, dan sebenarnya ngeri itu. Mas sudah lama ya Bu Berti ya? Iya, jarang. Dan itu luar biasa dampaknya. Artinya apa? Artinya tanpa kita bersama-sama merge antara kampung dengan kampus, tentu ini tidak akan bisa terjadi. Dan dari segi filosofi tentu kita harus mengajak atau matur ke keraton. Jadi artinya 3K, kampus, kemudian kampung, dan yang mengesui semuanya ini adalah keraton. Mengapa keraton kita pentingkan? Karena kebudayaan di sini. Dan kita kental sekali dengan sebagai daerah istimewa, maka kebudayaan yang dikembangkan untuk kita bersama-sama tadi saling menegur, kemudian menegur dengan baik ya Bu ya, tentu karena orang malas untuk konfrontasi ya. Nah ini adik-adik ini untuk kita arahkan untuk bergaya hidup yang sehat. Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi harus kita kerjakan. Kalau tidak maka betul-betul kita akan dalam kondisi yang sulit. Kemudian tentang infrastruktur, tentu kalau kampus akan menyiapkan infrastruktur untuk perkuliahan, baik itu berupa alat-alat prokes. Kalau misalnya mahasiswa lupa atau maskernya sudah 4 jam, maka itu yang akan kita siapkan untuk pengganti sementara, tapi bukan berarti untuk keseluruhan. Termasuk juga membantu kami karena kampus memiliki rumah sakit, juga memiliki layanan primer, kita melakukan proses-proses testing secara mandiri dan seterusnya, dengan harapan adalah kita bisa membantu tadi supaya angka testing kita cukup bagus. Ini yang kita lakukan. Dan kami coba untuk masukkan ke Peduli Lindungi begitu ya Bu ya, supaya angkanya bisa tercatat. Tentu ini tidak mudah karena kesadaran juga harus kita tumbuh kembangkan. Sebagai gambaran situasi kami di shelter UGM masih tinggal 1 Bu Berti karena sudah selesainya kondisi yang darurat, sehingga kami menutup shelter-shelter yang menjadi rumah sakit. Tapi tentu nanti kalau ada situasi memburuk kami siap untuk membuka kembali. Dan hanya tinggal 1 shelter. Dan ini shelter ini relatif kosong ya, meskipun kemarin baru ada 1-2 case karena teridentifikasi positif. Tapi betul Ibu Berti, jangankan masyarakat umum Bu, mahasiswa kami dulu awal-awal dan beberapa akhir-akhir ini juga takut untuk diisolasi di tempat yang tadi bersama-sama atau yang terpusat. Mengapa? Karena bayangannya akan tidak bisa kemana-mana, harus di kamar tengok-tengok. Nah ini sebenarnya di shelter tidak seperti itu. Kita masih bisa beraktivitas tentu dengan prokes yang sangat ketat. Dan tujuannya adalah untuk bagaimana selain untuk mengurangi penularan atau mengendalikan penularan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sistem imunnya juga dinaikkan sehingga menjadi lebih baik. Kalau ada sesuatu bisa segera ditangani. Dan seperti hanya tadi sudah disampaikan Bu Berti, kapasitas ruang kritikal rumah sakit di DIY ini tidak banyak, hanya 183. Artinya
183 kalau kita menggunakan rata-rata 5% saja yang memerlukan kritikal dari penderita, maka kita sebenarnya hanya boleh ada penderita di Jogja kasus aktif itu maksimal adalah sekitar 3.600-an. Artinya kita memang harus kerja keras, jangan sampai angka 3.600 terlampaui. Begitu terlampaui akan terjadi chaos. Nah ini yang kita harapkan, kita bersama-sama bahwa kapasitas kita untuk menangani penderita tidak banyak. Sekali lagi tidak banyak. Dan situasinya memang kalau kita melihat di sekitar kita, mungkin kita sudah bahagia ya, karena kemarin 15, kemarin hanya 10 gitu ya. Senang sekali rasanya, lega begitu karena situasinya sudah baik, tetapi jangan lupa bahwa kumannya belum hilang, virusnya belum hilang. Masih ada di sekitar kita, hanya tingkat penularannya yang bisa dikendalikan. Nah, apa yang bisa mengendalikan tingkat penularan sekali lagi adalah tadi prokes, kemudian infrastruktur untuk melaksanakan prokes, dan sekali lagi ada orang yang mau dan menjadi tidak populer. Mau dan tidak menjadi populer ini. Ini harus ada dan itu biasanya melekat di kawan-kawan Satgas dan kawan-kawan yang peduli dengan hal ini. Matur nuwun menika Mbak Maya. Baik, ada yang dicatat satu lagi dari paparan Pak Aji. Saya tadi menangkap bahwa mahasiswa adalah menjadi variabel tambahan yang nantinya harus kita perhatikan dalam menangkal ancaman gelombang ketiga, karena kalau di UGM saja hari ini sudah mulai kuliah tatap muka terbatas. Saya ke Bu Berti dulu. Bu Berti, mahasiswa ini seperti yang dipaparkan Pak Aji harus menjadi perhatian khusus juga, karena kalau UGM melibatkan wilayah sekitar kampus, dan Pak Aji menyarankan untuk melibatkan 3K, kampus, kampung, dan keraton. Bagaimana tanggapannya Bu Berti? Ya, baik Mbak Maya. Jadi memang di kita ini memang kota pelajar ya. Jadi mahasiswa itu juga menjadi satu bagian dari Yogyakarta. Tentunya ini juga harus mendapatkan perhatian dari kita. Nah, contohnya beberapa waktu yang lalu kita menyelenggarakan juga dengan GKRI itu kita melaksanakan vaksinasi. Nah, di samping di UGM juga ada, kita juga vaksinasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini maksudnya apa? Supaya menampung mahasiswa-mahasiswa ini ya tentunya harus tervaksin supaya terlindungi kan gitu ya. Dan ini kemarin juga sudah selesai, dan cakupan kita sebetulnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah datang dan ada di sini dan belum tervaksin, ini kita memang buka terus ini. Selalu saja ada, silakan. Nah, kemudian berikutnya edukasi. Jadi kalau mahasiswa kemudian pelajar ini tentunya edukasi kita yang bersifat milenial ini harus kita lakukan. Nah, berdasarkan hasil telesurvei kemarin, kita memang sudah melakukan analisa juga kira-kira sosialisasi dan edukasi yang seperti apa. Nah, tentunya media sosial juga menjadi salah satu kunci utama kita melakukan edukasi bagaimana untuk menjadi warga Jogja yang peduli terhadap COVID-19, nah peduli terhadap diri dan lingkungannya, jadi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga lingkungannya. Nah, kemudian di samping itu kita ini secara rutin sebelum ada COVID, itu sebetulnya kita juga sudah melakukan pembinaan terhadap dinas kesehatan kabupaten kota ini melakukan pembinaan terhadap para penjamah makanan di kaki lima ini. Kemudian kita juga tes sampel terhadap makanan yang disajikan, kebersihannya dan sebagainya. Nah, saat ini tentunya kita tambahin dengan pengeterapan protokol kesehatan. Nah, ini tentunya sangat berhubungan juga dengan mahasiswa ya, karena biasanya mahasiswa ini ya tempat mangkal makannya juga di Kaki lima. tempat-tempat tersebut ya.
Nah, mungkin itu salah satu yang kita lakukan bersama-sama, jadi bersama-sama dengan kampus, bersama-sama dengan lintas sektor lainnya, seperti kalau penjamah makanan ya tentunya kita juga dengan kerjasama dengan dinas perdagangan, kemudian juga biro perekonomian. Nah, ini yang kita lakukan bersama. Baik, Bu. Saya ke Pak Aji dulu. Pak Aji tadi kuliah tatap muka sekarang terbatas. Kalau nantinya persentasenya ditingkatkan, Pak Aji, apakah kesiapan UGM akan juga ditingkatkan? Sekarang ini kalau mau merangkul kampung, langkah nyatanya sudah sampai mana, Pak? Oke, Matur Nuwun. Yang kami kerjakan pertama adalah mendorong vaksinasi Baik. di kampung. Nah, kebetulan kami dipercaya oleh Ibu Berti dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan vaksinasi, sehingga kami bisa menyelenggarakan vaksinasi untuk masyarakat sekitar dan juga bersama-sama dengan Kelurahan Sindoadi karena kami paling banyak di sana melakukan vaksinasi di Sindoadi. Hal yang lain adalah kita bersama-sama melakukan sosialisasi dan mulai di tahun kemarin. Awalnya kami senang karena daerah Sendowo yang namanya Google jadi Senolowo. Jadi harus saya umumkan di sini namanya betul adalah Sendowo bukan Senolowo. Saya mangkel tenan itu karena nama kampung ya. Itu jangan diubah-ubah. Karena mungkin dulu di scan D itu jadi O dan L gitu ya. Tapi sekali lagi kami mengatakan bahwa kami dengan Kampung Sendowo Melimping Sari pernah mengalami lonjakan yang luar biasa, Bu Berti. Kematian juga tinggi karena tadi betul sepuh dan komorbid, sehingga rasanya sedih karena apa, itu adalah mereka ibu atau ibu induk semang dari mahasiswa kami. Rasanya sedih karena apa, lalu ya namanya keluarga ya, karena meninggal kita merasa sangat real. Nah, terkait dengan hal itu tentu kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat di Sindoadi di kampung-kampung terdekat adalah melakukan sosialisasi bagaimana sebaiknya melakukan tadi 3T, tracing, testing, dan alhamdulillah Puskesmas juga sangat responsif dan sangat membantu untuk pelaksanaan itu. Yang lain adalah kadang-kadang kita bersama-sama melakukan kegiatan bareng. Ini yang penting. Karena apa? Tanpa kegiatan bareng kita nggak akan pernah kenal. Jadi kegiatan bareng yang sifatnya kadang luring, kadang daring. Luring tentu hanya 1-2 orang pada saat ini, tetapi sebagian masih kita selenggarakan daring. Jadi kami termasuk penakut Mbak Maya, banyak hal yang masih kita selenggarakan secara daring. Namun demikian, beberapa kali kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring dengan masyarakat, tetapi kami takut selama 2 minggu deg-degan kalau ada klaster. Jujur aja karena tingkat penularan yang tinggi sebenarnya, sehingga kami kalau habis melakukan kegiatan itu bukan seneng lega, tetapi masih deg-degan selama 2 minggu. Artinya apa? Misalnya vaksinasi pun kami juga harus memonitor sampai 2 minggu ada yang terkena COVID atau tidak. Perkara itu terkenanya di mana, apa karena vaksinasi atau bukan, bagi kami yang paling penting adalah kalau kita ketahuan apa yang harus segera dilakukan dengan rujukan dan lain-lain. Jangan sampai terjadi nanti klaster vaksinasi. Ini yang kami takutkan terus terang aja. Sehingga kami Bu Berti meskipun maka mohon maaf kalau beberapa kali kami melakukan vaksinasi drive-thru Bu, bukan apa-apa di KKMK, itu adalah mengurangi supaya cepat saya pergi supaya kemungkinan klasterisasi dari vaksinasi berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu dari Direktorat Aset mengumpulkan kawan-kawan pedagang di sekitar UGM yang mendukung kegiatan belajar mengajar tentu untuk bagaimana menyelenggarakan kantin sehat. Cuman memang pemantauannya bahkan di food court kami pernah kami tutup Bu Berti. Bukan karena apa-apa, karena salah satu pedagangnya ketika kami lakukan swab secara acak positif. Artinya kami melihat bahwa pada saat itu terjadi Padahal sudah vaksin ya Pak? Ampun Bu, ampun. Tetapi ya namanya orang dari mana-mana ya Bu ya.
Jadi luar biasa memang karena dia juga melayani dari tempat lain, GoFood ini kok. Itu kan banyak sekali ya, muter terus. Sehingga terpaksa kami tutup selama 7 hari saat itu karena salah satu pedagangnya positif, padahal sudah vaksin. Sehingga kami mencoba untuk berpikir apakah mungkin situasi seperti ini kita kendalikan secara lebih baik, karena sekali lagi kalau pedagang dia bukan sivitas murni, sehingga memang harus kita perlakukan lebih baik dalam arti jangan sampai juga kehidupannya mati begitu karena mereka jualan, hidupnya dari jualan, tetapi penularannya bisa dicegah. Sehingga kemarin kita membuka lagi bagi pedagang di sekitar UGM untuk ikut vaksinasi di tempat kami. Kendalanya ternyata lucu-lucu Bu Berti, ada yang ternyata belum punya NIK. Saya baru tahu. Ternyata tidak semua masyarakat kita telah memiliki NIK. Sehingga ketika akan vaksin, karena tidak ada NIK kan tidak bisa, Bu. Ya, meskipun kami bisa coblos, tapi kan tidak tercatat kan eman-eman gitu, ya. Sehingga kami minta untuk beliaunya melakukan pendaftaran NIK terlebih dahulu. Yang lucu lagi itu sebenarnya beliau sudah menikah, artinya harusnya sudah tercatat NIK-nya. Tapi tidak tahu. Itulah yang kami temui yang lucu-lucu demikian. Belum lagi ada beberapa case kalau NIK karena tidak memiliki HP, lalu untuk pedagang gimana kok tidak ada HP karena sudah sepuh, lalu harus nebeng di HP lain-lain. Tapi kalau ini tidak ada masalah, kalau beliau butuh akan bisa kita siapkan. Yang lain adalah terkait dengan hal itu, bagaimana kita juga menyiapkan untuk kawan-kawan pendukung dari makanan, karena tukang parkir, Bu, masyarakat sekitar kita, ternyata banyak juga yang kemarin belum tervaksin sehingga kita bisa melayaninya. Tanpa itu sulit, karena beliau-beliau ini merasa waktunya habis di jalan, sehingga kalau nanti divaksin kemudian sakit gimana, Dok? Saya menyatakan bahwa tidaklah kalau sakit, karena banyak hoax ya, akan jadi demam dan seterusnya. Tidak semua akan mengalami itu. Jadi alhamdulillah kemarin sudah bisa dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan. Artinya hal-hal kecil, Bu Maya, untuk mengajak bagaimana kita menyiapkan ini. Dan tentu kami tidak segera serta-merta membuka total nanti mahasiswa 50.000 akan kita tarik ke Jogja. Untuk tahap pertama ini kita fokuskan untuk yang luring. Pertama, mahasiswa telah tervaksinasi minimal dosis 1 itu dari daerah Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian nanti kita lihat perkembangan di semester ini. Apabila tidak ada lonjakan case yang berarti, baru kita bisa memasukkan dari luar Jawa. Kecuali yang akan tugas akhir ya, skripsi, tesis, disertasi, ini memang sudah kita masukkan sejak beberapa waktu yang lalu dan kita prioritas untuk vaksinasi. Yang lain adalah dosennya. Nah, dosennya alhamdulillah matur nuwun Bu Berti sudah tervaksin. Tetapi barangkali memang kita harus berpikir tentang booster. Saya berharap ini booster untuk mandiri bisa segera oleh pemerintah segera bisa diluncurkan sehingga kita bisa mengakses. Atau nanti kalau mau digratisi matur nuwun juga. Seperti halnya nakes ya. Karena banyak yang dosen kami sudah sepuh, Bu. Catatan kami hari di tahun 2021 ini cukup tinggi dosen kami yang wafat, dalam arti tidak semuanya karena COVID ya, tapi secara umum itu relatif tinggi karena angkanya hampir 30 kalau tidak salah tadi ya, saya coba cek angkanya. Yang sedo di tahun ini itu adalah ternyata 43, setahun ini 43. Dan yang COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 karena COVID. Artinya apa? Situasinya tidak mudah untuk kami karena kita kehilangan banyak guru, dan guru kami ini di tahun 2021, belum yang 2000 kemarin. Sehingga memang
ini harus kita antisipasi dengan baik supaya semuanya aman, semuanya menjadi lebih baik. Itu Bu Berti yang bisa kami sampaikan dan juga Bu Maya. Matur nuwun. Baik, Pak, satu lagi, ada rencana untuk melibatkan mahasiswa dalam pengawasan penegakan protokol kesehatan di kampus atau di luar kampus nggak, Pak? Ya, kami sudah melibatkan mahasiswa, Ibu. Jadi kami ada unit kesehatan mahasiswa. Ini kita libatkan dalam proses-proses untuk sosialisasi dan juga proses-proses untuk tadi kalau penegakan enggak, tapi persuasi untuk mensosialisasikan tentang hal ini. Di luar itu kita ada pramuka, ada unit Menwa yang banyak membantu kami untuk melakukan sosialisasi dan yang kegiatan lain. Unit-unit kemahasiswaan kami ada BEM, ada Forkom, Forum Komunikasi UKM, ini juga aktif untuk melakukan hal itu. Di luar itu secara ad hoc kita punya HPU dan dari HPU itu ada duta-duta untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada mahasiswa. Karena apa? Gaya bicara mahasiswa, gaya sosialisasi mahasiswa ternyata berbeda. Kemarin survei kami yang dilakukan oleh PIKA, Pak Mayong, Pak Hatma, menunjukkan bahwa mahasiswa itu yang paling mudah untuk menerima informasi adalah dengan video. Jadi video pendek, animasi video pendek ini paling mudah dibanding dengan misalnya surat edaran, SOP yang demikian ketat, itu kalau dengan video pendek itu jauh lebih mudah untuk dipahami dan memang masanya mungkin seperti itu sekarang. J, matur nuwun. Pertanyaan terakhir untuk Bu Berti sebelum acara ini kita akhiri. Bu Berti, apa yang disampaikan Pak Aji dan telah dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, apakah nantinya bisa jadi role model untuk contoh kampus-kampus yang lain, Bu Berti kira-kira? Ya, baik Mbak Maya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh UGM ini untuk kampus-kampus yang lain juga melakukan hal yang sama. Meskipun bentuknya caranya berbeda, tetapi masing-masing kampus ini seperti yang sudah kami amati melalui kampus sehat itu, di kampus lain juga ada satgasnya, kemudian melakukan vaksinasi, menyelenggarakan vaksinasi, apalagi kampus-kampus yang mempunyai fakultas kedokteran ya, sehingga dia punya tenaga untuk melakukan itu karena memang kita di keterbatasan tenaga. Kemudian juga melakukan pengawasan. Jadi sebetulnya sudah melaksanakan ini karena kita memang punya program kampus sehat di mana itu harus kita optimalkan. Jadi itu Mbak Maya, dan mudah-mudahan nanti juga yang dilakukan UGM ini kita sebetulnya di dalam program kampus sehat itu juga saling berbagi, saling menyampaikan apa yang kita lakukan, kemudian apa yang baik kita gunakan bersama-sama. Baik. Itu Mbak Maya. Baik. Kita sudah sampai pada ujung acara. Bersama kita bisa optimistis menangkal ancaman gelombang 3 COVID-19 ya, Bu Berti dan Pak Aji. Terima kasih atas kehadirannya dalam fokus group discussion bersama-sama menangkal ancaman gelombang 3 COVID-19 bersama Harian Jogja dan Satgas COVID-19 Pusat dan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berjumpa kembali di acara yang sama lain kali waktu. Sampai jumpa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sukses selalu. Sehat selalu. Matur nuwun Bu Berti, semua dukungannya. Ya,